Nah, perkembangan terakhir adalah vonis yang dijatuhkan itu 4,5 tahun penjara, yang mana salah satu pertimbangan keringanannya dikatakan tuh tidak berniat atau tidak melakukan tindak korupsi, tapi melakukan kelalaian berat sehingga menyebabkan keuntungan perusahaan JN sebesar sekian. Ya teman-teman, kenapa gue bilang ini bahkan lebih weird dari kasus Tom Lembong adalah ketika semuanya itu dieksekusi, BPK itu sempat melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya wajar dengan pengecualian. Artinya waktu itu BPK ngitung ada 2 unit nih sebenarnya yang perlu pembaharuan dan restorasi, dan semua rekomendasi dari BPK itu sudah dilakukan gitu loh. Nah, anehnya kehitungan kerugian negara ini dihitung by audit internal, yang sebenarnya itu menimbulkan pertanyaan juga bagaimana selisihnya bisa sebesar itu gitu. Dan gue sebagai orang yang pernah bekerja 10 tahun nih di bidang keuangan negara dan berkuliah 3 tahun dengan spesialisasi kebenaran negara, memang gak habis pikir dengan cara seperti ini. Dan ini terjadi berkali-kali gitu. Dan supaya teman-teman ketahui, Ibu Ira Puspadewi ini seorang diaspora yang namanya sudah harum di luar negeri, di Amerika, di New York. Terus diminta balik untuk ngurusin BUMN yang udah mati suri. Dan ternyata berhasil gitu, integrasi itu terjadi gitu. SDP itu jadi salah satu BUMN yang paling berkembang, yang seperti gue bilang tadi di era kepemimpinan beliau. Dan hari ini beliau berakhir di penjara 4,5 tahun, bahkan ketika dia tidak mencuri apapun dari negara. Karena dia dianggap koruptor karena dinilai melakukan transaksi yang menguntungkan korporasi.